Ketika malas untuk kuliah melanda, maka apa yang penting untuk kamu lakukan? Hai, selamat datang di channel Ronald Huda-Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana caranya kamu bisa mengatasi rasa malas kamu untuk kuliah, ataupun mungkin untuk sekolah, ataupun mungkin untuk belajar. Nah, malas sebenarnya adalah hal yang seringkali dijadikan pembenaran oleh setiap orang, sehingga membuat mereka merasa bahwa ya wajar saya kalau saya kemudian do nothing, tidak melakukan apa-apa karena saya lagi malas itu. Ataupun ya ada yang mengatakan bahwa ya saya itu orangnya pemalas, sehingga normal-normal saja kalaupun kemudian saya kondisinya seperti ini. Nah, saya sendiri meyakini bahwa malas itu bukanlah sebuah sifat. Artinya apa? Tidak ada orang yang lahir dengan kondisi seperti itu. Malas itu adalah pilihan sikap. Satu cara kita bagaimana memutuskan untuk menyikapi sesuatu dengan apa yang kita inginkan tadi. Oke, dengan sikap misalnya nggak excited, nggak antusias, ataupun nggak mau melakukannya dengan serius itu. Maka malas itu adalah pilihan sikap. Bicara tentang malas kuliah, sebenarnya hal yang bisa jadi dihadapi ataupun muncul pada setiap mahasiswa. Tinggal kemudian caranya bagaimana agar kamu bisa mengatasi rasa malas tersebut. Ada 5 hal yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa mengatasi rasa malas kuliah. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah kamu butuh untuk punya goal pribadi terkait dengan kuliah ini. Orang biasanya sebenarnya bukan malas sih, tapi yang ada adalah kurang memiliki motivasi. Saat orang memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu, maka biasanya yang awalnya dia merasa dirinya malas-malasan itu langsung bisa jadi excited, bisa antusias itu. Jadi penting untuk punya goal secara pribadi. Nah, jadi kamu butuh rumuskan nih, apa sih goal pribadi kamu terkait dengan kuliah ini? Oh, saya misalnya pengen kuliahnya itu dengan serius agar kemudian bisa cepat di wisuda, dan di wisuda pun mendapatkan predikat yang memuaskan agar kemudian saya bisa kerja ataupun bisa segera mewujudkan bisnis yang mau saya bangun. Ataupun misalnya goal pribadi kamu adalah kamu pengen bagaimana bisa menghadiahkan prestasi buat orang tua kamu, apapun itu. Nah, ketika kamu punya goal, maka yang terjadi kamu membuat diri kamu punya tujuan. Kamu membuat diri kamu punya alasan untuk terus bergerak maju. Nah, goal ini haruslah sesuatu yang pertama sifatnya pribadi, jangan ikut-ikutan dengan goal teman kamu, karena kalaupun kamu ikut-ikutan dengan goal teman kamu, biasanya ya itu kurang akan kena di hati. Yang kedua adalah usahakan terkait dengan goal ini, kamu libatkan ya orang-orang yang kamu kasihi, kamu sayangi itu. Jadi goal pribadi kamu adalah pengen bagaimana nama orang tua kamu disebutkan saat di wisuda, karena biasanya dalam beberapa kesempatan bagi mahasiswa yang mendapatkan predikat cum laude, ya dia akan dipanggil di depan panggung dan kemudian dibacakan namanya, prestasinya beserta nama orang tuanya. Nah, itu adalah hal yang membuat kamu jadi excited jadinya itu, karena goal kamu melibatkan orang yang kamu kasihi. Kedua adalah pastikan goal itu adalah sesuatu yang melibatkan emosi. Artinya apa? Kamu harus bisa bagaimana membayangkan rasa senang, rasa bangga, rasa happy, rasa suka seperti apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu bisa mewujudkan goal tersebut, dan kamu akan menderita, kamu akan merasa kecewa, kamu akan marah
ke diri kamu seperti apa kalau kemudian goal itu tidak terwujud. Nah, dengan melibatkan emosi di dalam goal yang kita buat, ini membuat kita jadi jauh lebih antusias terhadap apa yang mau kita wujudkan. Yang kedua, yang butuh kamu lakukan untuk bisa mengatasi rasa malas adalah kamu butuh punya teman-teman yang sefrekuensi dengan kamu. Teman-teman yang sama-sama punya keinginan untuk maju. Cari teman yang sama-sama suka belajar, atau kalaupun misalnya kamu orangnya nggak suka belajar tapi kamu pengen bagaimana mengatasi rasa malas untuk kuliah, kamu cari teman yang suka belajar. Nah, analoginya sama seperti misalnya analogi penjual parfum ya. Ketika kamu misalnya dekat dengan si penjual parfum, ya walaupun kamu nggak pakai parfum, tapi setidaknya kamu akan ikut mencium bau parfum dan sedikit demi sedikit kamu akan terpapar oleh wanginya parfum tersebut. Nah, kalau kamu misalnya senang dengan bergaul, berteman dengan orang yang suka belajar, walaupun di saat itu kamu tidak ikut belajar, hanya mendampingi saja dia sedang belajar, kamu mungkin akan mendapatkan insight atau akhirnya mendapatkan inspirasi, atau tanpa kamu sadari kamu mendapatkan ilmu dari ketika mendampingi dia belajar. So, agar kamu bisa mengatasi rasa malas belajar, kamu cari teman kamu yang suka belajar. Nah, keuntungan lainnya kalau kamu cari teman yang suka belajar, biasa teman yang seperti ini itu akan suka ataupun saling mengingatkan satu sama lain. Kalau misalnya, hey, yuk belajar yuk, besok mau ada ujian, atau minggu depan itu ada UTS gitu. Nah, biasa akan saling mengingatkan. Tapi kalau misalnya teman yang nggak suka belajar, ya they don't care itu ya, tentang ujian, tentang belajar dan sebagainya. Dan yang mungkin yang akan mereka ingatkan ke kamu adalah hal-hal yang di luar dari konteks perkuliahan. Yang ketiga yang butuh kamu lakukan untuk mengatasi rasa malas adalah kamu harus temukan ambag. Ambag itu singkatan ya dari apa manfaatnya buat aku. Jadi temukan ambag dari setiap mata kuliah yang kamu sedang pelajari. Kita akan antusias belajar sesuatu yang itu kita anggap ini ada manfaatnya buat saya. Nah, untuk bisa membuat kita tahu ini ada manfaatnya buat saya, ya kita lah yang harus bisa memunculkan itu. Nah, cari tahu misalnya kalau kamu lagi belajar sesuatu, cari tahu itu kira-kira apa manfaatnya dari belajar hal ini ke kamu itu, apa implikasinya buat masa depan kamu dan sebagainya. Maka ketika kamu tahu apa manfaatnya, kamu dengan secara sendirinya akhirnya memunculkan motivasi untuk belajar. Yang keempat, cara mengatasi agar kamu tidak malas untuk kuliah adalah kamu butuh ubah suasana belajar. Suasana belajar seperti ini, misalnya kamu butuh belajar mandiri di kos-kosan ataupun di rumah, ya kamu ubahlah variasinya itu. Mungkin kalau kamu lagi bosan belajar di dalam kamar, kamu bisa belajar di teras, kamu bisa belajar di taman, kamu bisa belajar misalnya di perpustakaan, atau misalnya mungkin bikin sebuah study club, kamu bisa belajar bersama dengan teman-teman. Maka dengan mengubah suasana akan mengubah perasaan kamu terhadap belajar itu sendiri, dan pada akhirnya membuat kamu bisa keluar dari rasa malas untuk belajar ataupun kuliah. Dan tips yang kelima adalah ya kamu penting sambil kuliah punya hobi, sesuatu yang kamu sukai, sesuatu yang kamu senangi. Nah, hobi ini adalah sesuatu yang kamu bisa nanti jadikan sebagai pelarian ya, pelarian dalam konteks misalnya seperti ini. Oke, kamu lagi jenuh untuk mengerjakan tugas, lagi jenuh untuk belajar, menyiapkan diri menghadapi ujian tengah semester, maka do something yang kamu sukai itu, lakukan hobi kamu itu. Dan ketika kamu melakukan hobi kamu itu, kamu ibaratnya kayak lagi refreshing ya, melepas semua penat kamu, dan akhirnya setelah kamu refreshing, kamu bisa mudah untuk kembali ke aktivitas utama kamu. Oke? Jadi itu 5 hal penting yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi rasa malas kuliah. Yang pertama adalah punya goal pribadi, kemudian kamu butuh untuk punya teman yang suka belajar. Yang ketiga itu adalah kamu butuh tahu itu
apa manfaatnya kamu belajar sesuatu. Yang keempat itu adalah kamu butuh sesekali ubah suasana belajar agar kemudian kamu bisa dapatkan feel yang berbeda dari setiap kali belajar dan membuat kamu lebih antusias. Dan yang kelima adalah penting untuk punya hobi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.